Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Adi Kusmanjaya. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, konsentrasi Pendidikan Kimia di program Pascasarjana Leo. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses metabolisme jamur tiram. Ya, jamur tiram ini sendiri merupakan jenis jamur yang edible atau dapat dikonsumsi, memiliki rasa yang khas dan cukup populer di kalangan masyarakat. Jamur tiram ini biasa hidup dalam lingkungan yang lembab dan sedikit cahaya matahari. Jadi ciri khasnya jamur tiram ini berwarna putih dan sering diperdagangkan oleh masyarakat. Klasifikasi jamur tiram ini sendiri, pertama itu super kingdomnya itu Eukaryota, kingdomnya Mystesia atau fungi, divisinya Amastigomycota, subdivisinya Basidiomycota, kelas Basidiomycetes, ordonya Agaricales, familia Agaricacea, genus Pleurotus dan spesies Pleurotus spp. Ya, jadi ini sedikit bentuk morfologi jamur tiram atau bentuk strukturnya. Yang pertama itu kita lihat ada tudungnya dan ada batangnya, kemudian ada akar. Di tudungnya ini ada struktur reproduksinya seperti spora, di batangnya ini ada hifa, kemudian akarnya ini kita sebut dengan miselium. Jadi spora yang turun-turun ini ketika dia jatuh ke tanah, dia akan membentuk hifa yang nantinya akan menjadi jamur dalam bentuk yang besar. Ya, adapun kandungan gizi jamur tiram, dalam 100 gram jamur tiram terdapat kandungan gizi pertama protein sebanyak 13,8 gram, serat 3,5 gram, lemak 1,41 gram, abunya sebanyak 3,6 gram, karbohidrat sebanyak 61,7 gram, kalori sebanyak 0,41 gram, kalsium 32,9 gram, zat besi 4,1, fosfor 0,31, vitamin B1 0,12, vitamin B2-nya 0,64 dan vitamin C-nya 5 gram, kemudian niacin 7,8 gram. Ya, jadi berdasarkan data tabel di sini dari FAO dapat disimpulkan bahwa jamur tiram itu didominasi oleh kaya akan protein, kalsium dan juga karbohidrat. Ya, jadi berikutnya syarat tumbuh jamur tiram. Yang pertama itu suhunya. Jadi jamur tiram ini tumbuh pada suhu 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Miseliumnya atau akarnya itu akan tumbuh dengan optimal. Untuk tubuh jamurnya itu butuh suhu sekitar 18 dan 20 derajat Celcius. Kemudian tingkat keasaman pH-nya untuk miselium pada pH 5,5 dan 6,5. Sedangkan pembentukan tubuh jamurnya pada pH 6,8 dan 7,0. Kelembapannya, pertumbuhan miselium membutuhkan kelembapan udara sekitar 65% hingga 70%, dengan kadar air sekitar 60%. Miselium akan tumbuh dengan baik. Kemudian tunasnya dan buahnya tergantung pada keoptimalan kelembaban udara pada sekitar 80% sampai 85%. Jika di bawahnya, maka akan terjadi kekeringan. Oke, lanjut. Kemudian ada juga syaratnya aerasi. Jadi jamur tiram itu akan tumbuh tanpa terkena sinar matahari langsung. Jadi dia harus pada lingkungan yang teduh dengan sirkulasi udara yang lancar atau angin yang sepoi-sepoi. Karena ini bisa dikatakan jamur tiram ini itu semi anaerob. Jadi dia tidak terlalu membutuhkan udara atau oksigen. Kemudian cahayanya dalam keadaan gelap miselium akan tumbuh dengan optimal. Sedangkan tubuh buahnya itu akan optimal pada kondisi yang agak terang. Nutrisinya, kemudian ketersediaan nutrisinya antara lain air, karbon, nitrogen, vitamin, dan unsur mineral. Air berguna sebagai kelancaran transportasi, yaitu untuk kelancaran aliran partikel kimia antar sel. Sedangkan karbon digunakan untuk sumber energi. Nitrogen digunakan dalam sintesis protein, purin, dan pirimidin. Vitamin digunakan sebagai katalisator. Unsur mineral yang dibutuhkan adalah unsur makro dan mikro. Unsur makronya itu P, kalium,
kalsium, magnesium, dan lain-lain. Sedangkan unsur mikronya itu zinc, Cu, dan lain-lain. Ya. Kemudian ini media tanam budidaya jamur tiram. Jadi untuk membudidayakan jamur tiram kita butuhkan beberapa media. Yang pertama itu serbuk kayu. Nah, serbuk kayu yang digunakan itu umumnya itu dari kayu sengon. Kenapa sengon? Karena kadar selulosanya itu sangat tinggi. Bisa dilihat tabel di gambar ya. Kan ada komponen kimianya kayu sengon, ada mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jadi selulosanya itu sebanyak 49,4%, sedangkan hemiselulosanya itu 24,10%, lignin sebanyak 26,50%. Jadi serbuk kayu itu berfungsi sebagai tempat tumbuhnya jamur kayu yang banyak mengandung serat organik serta berfungsi sebagai sumber energi dan sumber makanan jamur. Kemudian bekatul. Jadi bekatul ini merupakan sisa penggiliman padi yang kaya akan vitamin, terutama vitamin B kompleks. Jadi merupakan sumber protein yang berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur serta berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan tubuh buah jamur. Bisa dilihat di tabel di bawah ini ada beberapa varietas bekatul, ada yang unggul dan lokal, ada IR64, Sintanur, Raja Lele, dan Mentik Wangi. Jadi ada beberapa komponen yang diukur dari air, abunya, lemaknya, protein, dan seratnya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini tabelnya. Untuk varietas Raja Lele protein totalnya itu yang tertinggi sebanyak 14,98%. Jadi kalau membuat media tanam untuk jamur tiram, kemungkinan yang paling bagus itu yang Raja Lele, varietas dari padi Raja Lele, karena mengandung serat protein yang cukup besar dibanding dengan varietas lainnya. Ya, kemudian media tanam lainnya itu kapur. Jenis kapur yang sering digunakan itu kapur CaCO3. Jadi kapur berfungsi sebagai pengatur pH media tanam dan sebagai sumber kalsium yang dibutuhkan oleh jamur dalam pertumbuhannya. Kemudian dia juga butuh air, merupakan salah satu faktor kelancaran pertumbuhan miselium agar dapat membentuk spora. Jika kelebihan air maka jamur juga akan mati, karena jamur itu hanya membutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada tepung jagung, merupakan salah satu media yang penting bagi jamur karena sebagai nutrisi tambahannya yang banyak mengandung nitrogen dan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi meskipun media tanam jamur tiram itu beragam, jadi secara umum itu dia menggunakan campuran yang terdiri atas serbuk gergaji kayu ya, kurang lebih 90%, kemudian ditambahkan dengan bekatul dan komponen lain seperti mikroelemen dan juga vitamin. Oke, berikutnya proses metabolisme karbohidrat jamur tiram. Jadi pada proses ini diperoleh bagaimana jamur tiram mengubah sumber makanannya menjadi karbohidrat dan ditransfer ke seluruh tubuh jamur. Jadi yang pertama itu serbuk gergajinya itu ada mengandung selulosa dalam bentuk oligosakarida dan polisakarida yang dibutuhkan jamur. Namun jamur tidak memiliki kemampuan untuk mentransfer senyawa dengan molekul besar. Jadi media tanam serbuk gergaji ini masih mengandung senyawa molekul besar, maka dibutuhkan yang namanya enzim selulase. Nah, enzim selulase ini digunakan jamur untuk memecah karbohidrat menjadi monosakarida sederhana seperti selulobiosa atau glukosa melalui jalur heksomonofosfat atau jalur Walburg-Dicke. Jadi enzim ini dikeluarkan melalui miselium jamur atau akar-akar jamur, lalu hasil dekomposisi tersebut diangkut ke seluruh tubuh jamur. Jadi bisa dilihat pada bagian di sebelah kanan ini, inilah prosesnya bagaimana serbuk gergaji yang masih mengandung senyawa dan molekul besar atau glukosa 6-fosfat itu dirubah menjadi nanti D-ribosa 5-fosfat atau monosakarida sederhana golongan ribosa yang bisa baru di sini jamur bisa mengangkutnya. Jadi pertama glukosa 6-fosfat itu diubah menjadi 6-fosfo-glucodelta-laktone melalui proses glukosa 6-fosfat dihidrogenase. Kemudian
berubah lagi 6 fosfoglukonat. Kemudian setelah masuk NADP dan keluar NADPH dan H plusnya berubah menjadi deribulose, ribulose 5-fosfat, dan berubah terakhir hasil akhirnya adalah deribosa 5-fosfat. Jadi hasil akhir ini berupa karbohidrat sederhana nanti berupa itu ribosenya, itu yang ditransfer ke seluruh dinding tubuh jamur sebagai pembentuk dinding jamur dan sumber energi utamanya. Yang berikutnya, metabolisme protein pada jamur tiram. Ada beberapa langkah dalam prosesnya. Pertama, bekatul. Seperti tadi saya bilang, bekatul itu sumber protein bagi jamur tiram. Kemudian diurai oleh enzim protease. Jadi dia dipecahkan menjadi asam-asam amino. Kemudian diangkut melalui transfer aktif dan dibawa di sel di batang dan tudung jamur sebagai senyawa pathi atau senyawa simpanan. Jadi protein ini berfungsi sebagai proses metabolisme dalam tubuh jamur. Nah, dalam proses ini ada yang namanya transfer aktif. Apa itu transfer aktif? Jadi transfer aktif itu sendiri adalah gaya bawah yang potensial membran dan gradien transmembran elektrokimia proton yang dilakukan oleh membran plasma HATP-AC, dan dia mengeluarkan proton menggunakan energi bebas dari hidrolisis ATP yang membuat nutrien mampu masuk bersama dengan proton sebagai pengimpor atau anti-impor mekanismenya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh reaksi pemutusan urea dalam bekatul menjadi asam amino. Jadi pertama itu ada urea di sini dengan ATP dan HCO3. Kemudian berubah menjadi NH2CO, NHCO- dan hasil akhirnya itu menjadi asam amino nanti NH4, 2NH4 plus dan 2HCO3 min. Jadi ini nanti asam amino ini yang dibawa ke seluruh tubuh jamur. Ya, berikutnya metabolisme kalsium jamur tiram. Ya, kurang lebih seperti ini. Seperti tadi dalam proses media tanam jamur dibutuhkan yang namanya kapur. Kapur itu mengandung banyak CaCO3. Jadi ini kurang lebih reaksinya. Pertama itu media tadi itu bekatul dan juga serbuk gergaji itu. Atau di sini kita tulis saja dengan soil dan ditambahkan dengan kapur. Hasilnya nanti soilnya itu akan penuh dengan kaya dengan Ca2+, H2O dan CO2. Ya, jadi proses transfernya nanti dari miselium menuju tubuh jamur atau hifa, kemudian ke dalam sel jamur. Jadi untuk masuk ke dalam sel jamur, kalsium ini melalui proses yang namanya proses difusi. Jadi ada beberapa gerbang yang nanti akan terbuka untuk memasukkan beberapa ion nutrisi ion dengan konsentrasi tertentu yang akan membukanya. Bisa dilihat di sini. Ca2+-nya masuk ke dalam sel ketika membran potensinya menjadi positif. Ya, jadi kalsium ini berfungsi sebagai proses metabolisme sekunder di dalam tubuh jamur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.